warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jum dengan NIM 24210223. Di sini saya akan menjelaskan TCP/IP dan OSI layer. Pemodelan OSI layer dan TCP/IP. Model yang mempelajari proses komunikasi antar perangkat dalam sistem jaringan menggunakan konsep pendekatan bentuk layer, yang mana masing-masing layer menjalankan fungsi yang spesifik dan berbeda. Seluruh layer harus dijalankan secara berurutan. Setiap layer menjalankan masing-masing fungsinya menggunakan aplikasi ataupun protokol. Seperti di sini adalah penjual dan di sebelah sini adalah pembeli. Jika pembeli ingin membeli suatu barang, maka penjual akan mengemaskan barang tersebut dan dikirimkan ke kurir. Dari kurir akan dikirimkan ke gudang terdekat di kota penjual. Dari gudang kota penjual akan dikirimkan ke gudang kota pembeli. Dan dari gudang tersebut, kurir akan mengantarkan paket ke pembeli. Jika paket tersebut utuh, maka akan diterima, dan jika paket tersebut rusak, maka akan dikembalikan. TCP/IP. TCP/IP adalah sekumpulan protokol atau aturan yang memungkinkan komputer dan perangkat lainnya berkomunikasi dan bertukar data melalui internet dan jaringan komputer lainnya. TCP/IP terbagi menjadi 4 layer: application, transport, internet, network. Layer yang keempat, application, menyediakan protokol untuk komunikasi aplikasi seperti HTTP, SMTP, dan FTP. Aplikasi yang dipakai contohnya adalah web browser. Dari application layer akan dikirim ke transport layer. Transport layer adalah lapisan yang bertugas mengatur pengiriman data antar aplikasi pada host yang berbeda. Menggunakan protokol seperti TCP yang berorientasi koneksi dan UDP yang berorientasi kecepatan. Dari transport akan dikirimkan ke internet. Internet adalah lapisan yang menangani pengalamatan IP dan penentuan jalur terbaik untuk pengiriman data dari sumber tujuan melalui berbagai jaringan menggunakan konsep routing. Internet akan dikirimkan ke network. Network layer adalah lapisan bertanggung jawab atas transmisi data secara fisik dan logis di jaringan untuk memastikan keberhasilan data tersebut dikirim melalui media transmisi berupa kabel ataupun nirkabel. Dari network akan dikirimkan ke perangkat penerima. Open System Interconnection (OSI). OSI adalah kerangka kerja konseptual sebanyak 7 lapis yang distandarisasi oleh ISO. International Organization for Standardization, untuk pemecah proses komunikasi jaringan data menjadi 7 fungsi spesifik, memungkinkan berbagai perangkat dan sistem untuk saling berkomunikasi. Model OSI berfungsi sebagai bahasa universal untuk jaringan, menyederhanakan pemahaman dan pengelola jaringan, serta memfasilitasi interoperabilitas antar perangkat berbeda dengan memisahkan fungsi kompleks ke dalam lapisan yang lebih mudah dikelola. OSI layer terbagi menjadi 7. Yang pertama physical layer, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transfer, yang kelima session layer, yang keenam presentation, yang ketujuh application.
Layer yang ketujuh, application layer yang berguna menyediakan protokol HTTP, SMTP, dan FTP. Layer yang keenam, presentation layer, melakukan proses enkripsi dan dekripsi, kompresi dan dekompresi. Layer yang kelima, session layer, membuka, menutup, dan mengelola sesi komunikasi. Layer yang ketiga, network layer, melakukan proses routing dan penentuan MAC address. Layer yang kedua, data link layer, mengatur transfer data antar perangkat pada jaringan yang sama, mendeteksi kesalahan, dan memastikan aliran data yang stabil. Layer yang pertama, fisikal. Lapisan ini bertanggung jawab atas transmisi data secara fisik dan logis di jaringan untuk memastikan keberhasilan data tersebut dikirim melalui media transmisi berupa kabel ataupun nirkabel. Perbedaannya bisa kita lihat, TCP/IP memiliki 4 layer, application, transport, internet, network. Sedangkan OSI memiliki 7 layer, application, presentation, session layer, transport, network, data link, dan physical layer. Sekian dari saya, Muhammad Jum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.